Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang merasa paling benar. Ini adalah watak yang harus kita waspadai, bisa jadi ini merupakan bisikan dari setan. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada yang mulia guru kita Mukarram Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Al-Kaf beserta putra beliau Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf. Di dalam tubuh beliau mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Mas Agung, terima kasih atas kesempatannya. Jamaah sekalian berbahagia, setiap sifat merasa lebih baik dari orang lain, Al-Quran menceritakan dalam surat Al-A'raf itu terwariskan dan diceritakan telah dimiliki oleh setan. Ketika diperintahkan untuk sujud oleh Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, tapi nggak mau, dari lantaran dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menceritakan alasannya kenapa dia merasa lebih baik. Aku diciptakan, engkau menciptakan aku dari api, ini Adam dari tanah. Bagaimana mungkin api harus memberikan penghormatan pada tanah? Artinya dari sini kita bisa simpulkan, hati-hati engkau yang mempunyai kelebihan dalam bentuk apapun, bila tidak kemudian buru-buru ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah, ada potensi yang akan menjadikan engkau merasa lebih baik dari orang lain. Kalau buat saudara-saudara kita di TNI, insya Allah aman, karena ada semboyan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi seragam yang mereka gunakan, pangkat yang mereka punya, selalu diingatkan bahwa mereka harus menyatu dengan rakyat. Sesungguhnya ini menjadi sebuah informasi, kita adalah orang-orang yang sama untuk saling memberikan manfaat kepada sesama. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang gak sanggup dengan karunia yang Allah berikan, sehingga menjadikan mereka memandang sebelah mata kepada orang lain. Al-Quran bercerita tentang warning ini. Ketika dalam Al-Quran Allah firmankan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Manusia cenderung mereka merasa membanggakan diri, sombong, berlaku sewenang-wenang pada saat mereka melihat dirinya serba kecukupan, melebihi dari yang lainnya. Padahal kata Allah, inna ila rabbikar ruj'a, kalian akan kembali kepada Tuhanmu. Bahkan jemaah, di dalam Al-Quran Allah ceritakan kedudukan seorang suami yang dia punya kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, direkomendasi oleh Al-Quran suami kepala rumah tangga. Tetapi di dalam Al-Quran juga diberikan peringatan, engkau memang punya kedudukan yang lebih tinggi dalam berumah tangga, tetapi ada pesan langsung dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik, kendati pun kau adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maka ini menjadi sebuah peringatan buat kita, ente gak pantas buat ngerasa lebih baik dari yang lain, buat merasa lebih benar dari yang lain. Kebenaran mutlak adalah milik Allah. Maka sebenarnya inilah yang diajarkan dalam Islam. Kenapa kemudian ada konsep wasyawirhum fil amr,
Ada sebuah konsep yang jitu ditawarkan oleh Al-Quran. Hendaklah kalian bermusyawarah pada setiap urusan. Ini menjadikan sebuah informasi, hati-hati. Ente jangan buru-buru menganggap diri ente paling benar. Karena menganggap diri paling benar mewarisi sifat setan. Perlu ada diskusi. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menjadi kuat dan bertahan hingga saat ini karena ada musyawarah yang tetap dibangun. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita lihat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada satu kejadian perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Abu Darda yang bercerita. Jemaah, ketika Abu Darda sedang bersama baginda Rasulullah, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang tergopoh-gopoh. Sambil beliau angkat, beliau punya sarung, kelihatan betisnya. Jemaah, beliau ngadu kepada Rasulullah. Ngadu minta pembelaan? Enggak. Beliau ngadu karena merasa bersalah. Aku telah mengucapkan sesuatu yang melukai hati saudaraku Umar Ibn Khattab. Abu Bakar As-Siddiq nanti mendapatkan pembelaan dari baginda Rasulullah. Beliau punya kedudukan di atas Umar Ibn Khattab. Begitu yang Nabi perlakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi begitu bercerita bahwa aku telah melukai hati Umar Ibn Khattab, aku datang meminta maaf. Umar tidak buru-buru memberikan maaf. Beliau cerita, beliau merasa bersalah. Tidak lama kemudian Umar datang. Dan Umar datang berubah wajah Nabi. Karena dia telah membuat orang yang pertama kali beriman atas kenabian menjadi merasa bersalah. Jemaah, tetapi saya ingin singkat cerita ini. Saat Nabi berubah wajahnya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian memohon-mohon, aku yang bersalah ya Rasulullah. Jemaah, bila semangat ini tertular di negeri ini, berada dalam setiap hati pemimpin-pemimpin kita, mereka akan selalu berpikir, mari kita berjabat bergandeng tangan untuk terus menjadikan negeri ini negara yang terhormat, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak ada kebencian karena kita satu nusa, satu bangsa, satu negara. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kebersihan hati membuat diri kita tidak merasa paling benar. Insya Allah dalam segmentasi 3 dan 4 kita akan siapkan berdiskusi untuk melebarkan dan tentu saja untuk menambah wawasan kita bagaimanakah kita mampu menata hati kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum.